Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Kita sudah masuk di bulan September 2023 dan ada beberapa hal menarik terkait dengan Amerika dengan suku bunganya dan inflasinya yang juga akan mempengaruhi pergerakan instrumen yang ada di dunia. Dengan tema pada hari ini, gawat Amerika gagal mengendalikan inflasi, menyeret emas mungkin terkoreksi di bulan ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Dan juga selamat datang buat Anda yang baru bergabung. Setiap hari Senin kita memiliki konten-konten terkait dengan berita internasional, analisa keuangan, Forex dan komoditi dan juga indeks yang dipersembahkan oleh Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, memiliki pengalaman 19 tahun dengan 19 tahun zero complaint broker serta mendapatkan predikat A++ dari Bapepti sebagai salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti. Ingin mengajak Anda untuk bisa melakukan trading forex di pialang berjangka terdaftar, atau Anda kalau bisa disebut sebagai broker forex, ataupun Anda ingin berkenalan lebih jauh, Anda bisa mengakses grup VIP Telegram daripada Forex IMF dengan cek di link deskripsi di bawah ini. Anda bisa berdiskusi maupun mendapatkan edukasi serta juga mendapatkan rekomendasi harian yang mungkin berguna untuk Anda pelajari. Kita akan mulai pada video kali ini. Amerika sepertinya gagal untuk mengendalikan inflasi dan efek dari itu kemungkinan akan menyeret emas terkoreksi. Kita akan coba deep dive mengenai emas terkoreksinya dan juga apa yang dimaksud dengan kegagalan Amerika mengendalikan inflasi. The Fed biasanya akan melakukan meeting di akhir bulan September. Di Agustus kemarin tidak ada. Di tanggal 19 sampai 20 September 2023 berdasarkan jadwal akan kemungkinan menaikkan kembali suku bunga. Ada dua poin yang mungkin akan kita highlight. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga diakibatkan pengumuman inflasi terakhir yang tadinya sudah berangsur-angsur turun dalam 13 bulan. Amerika akhirnya kembali mengalami kenaikan inflasi lagi. Nah, hal ini akan men-trigger mereka kembali menaikkan suku bunga acuan. Padahal selama 13 bulan saja tidak ada satu kenaikan, pun tetap ada yang namanya kenaikan suku bunga. Nah, dengan adanya kenaikan suku bunga justru ya akan membuat semakin yakin untuk si Amerika kembali menaikkan suku bunganya. Dan kita masih ada September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Dan alasan lain daripada itu adalah seperti yang kita bahas di minggu lalu mengenai anggota baru dari BRICS, di mana anggota baru dari BRICS ini adalah para eksportir dari minyak bumi atau oil sendiri, yang mana sebelum daripada kejadian saat ini ada namanya istilah petrodolar, dan itu ada di sekitar tahun 70-an. Inflasi di Amerika Serikat masih tinggi pada bulan Juli. Amerika gagal menekan inflasi dan kembali mengalami kenaikan. Di bawah target 3,3, yes, tapi tetap aja mengalami kenaikan. The Fed menyatakan komitmen untuk memerangi inflasi. Dalam pernyataannya setelah pertemuan, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa The Fed akan mengambil tindakan berulang untuk mengambil inflasi kembali ke 2%. The Fed diperkirakan menaikkan suku bunga hingga inflasi terkendali, dan ekonom banyak secara data konsensus, nanti kita akan baca, di 5,75 ke 6%. Ini adalah data-data yang menarik. Sejak kenaikan di bulan Juni-Juli 2022, sejak itulah terjadi satu maraton besar-besaran mengenai suku bunga dan terus mengalami penurunan ditekan, di mana penekanan ini dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan, dan akhirnya di sini ternyata kembali mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya harapannya kita semua dengan adanya
penurunan inflasi yang berhasil ditekan akibat kenaikan suku bunga, harusnya tidak lagi mengalami kenaikan daripada suku bunga acuan. Ternyata walaupun sudah diturunkan sedemikian rupa inflasinya selama ini kenaikan suku bunganya, maka dengan kembali mengalami kenaikan inflasi, maka kita ada pemikiran bahwa kemungkinan akan kembali dinaikkan lagi suku bunganya. Sampai kapan ini kita tidak tahu, kecuali apakah bisa mencapai target inflasi 2% atau trade-off-nya adalah terjadi resesi terlebih dahulunya. Jadi selama 13 bulan terakhir inflasi Amerika Serikat akhirnya kembali naik 3,2% di sini. Nah, berita basi kok diangkat, Ryan, di mana ini adalah pengumuman inflasi di bulan Juli ya. Artinya kenapa baru sekarang, kenapa tidak di bulan Agustus? Ya, karena pertama adalah tidak adanya rapat The Fed, di mana pada September ini ada diadakan 19 sampai dengan 20, tapi masih bintang juga. Di sini ada kekhawatiran kembali mengenai kenaikan daripada suku bunga acuan, dan ini juga sudah ada surveinya dilakukan oleh Reuters. 86% ekonom, 86% ekonom loh ya, bukan Ryan. Ada The Fed akan menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan September 2023. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 58% ekonom memperkirakan naiknya 25 basis poin, tapi kalau 28% memperkirakan The Fed akan menaikkan 50 basis poin. Jadi ini akan berdampak pada apa? Pada instrumen investasi yang lain, udah pasti seperti itu. Ini adalah contoh satu grafik ya, The Fed dari 2022 maraton terus. Jadi walaupun dia berhasil menurunkan inflasi, dia tidak berhenti menaikkan suku bunga di sini. Oke, artinya dia mau tekan inflasi sesuai dengan harapan dia. Kenaikan The Fed sama dengan penurunan saham, teorinya gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan secara jangka panjang, ya ini kita bicara mengenai IDX Composite ya, berarti Bursa Efek Indonesia sebenarnya ini kelihatan sekali bahwa penurunan dari inflasi dan juga kenaikan dari Amerika untuk interest rate-nya di sini tidak begitu terlihat ada korelasi yang menarik di sini ya. Tapi tetap saja yang menarik adalah dari bulan Juni sampai dengan September ini kita mengalami kenaikan yang cukup besar. Tapi dari bulan Mei ke Juni ini ada mengalami penurunan. Tapi overall sebenarnya kita dalam 1 tahun terakhir itu ya bergerak menuju titik tertingginya. Dan disinilah perlu menjadi suatu kewaspadaan apakah kenaikan pada saat ini memang memberikan fundamental yang baik juga, didukung dengan fundamental yang baik juga. Kenapa? Karena kalau suku bunga akan naik, secara logikanya orang itu lebih suka untuk simpan dalam US dollar, dan artinya ketika orang simpan dalam US dollar, maka secara otomatis instrumen investasi yang lain akan dicairkan. Yang perlu berhati-hati, saya tidak membahas saham pada saat ini secara detail. Mari kita pelajari apakah volumenya mencukupi dalam kenaikan selama ini, atau volume yang tidak mencukupi tapi membuat harga tetap mengalami kenaikan, berarti memberikan indikasi adanya kejenuhan beli di kemudian hari. Nah, kenaikan The Fed sama dengan penurunan saham, kita juga bicara dari Nasdaq 100 ya. Nasdaq 100 adalah berisi saham-saham teknologi. Saham teknologi itu memberikan satu barometer bahwa saham teknologi di Amerika itu menjadi salah satu yang paling menjadi primadona karena startup tech juga datang dari sana. Maka The Fed dengan adanya penurunan inflasi dan kenaikan The Fed, sebenarnya ada potensi untuk penurunan saham. Tapi memang betul kalau kita perhatikan di sepanjang 2023 penurunan inflasi malah direspon kenaikan daripada saham itu sendiri. Yang perlu kita khawatirkan, posisinya juga agak mirip di sini. Bedanya kenaikan ini tidak dirasakan oleh kita di Indonesia untuk Bursa Efek Indonesianya, tapi di bagian ini kita memiliki cukup ada kemiripan di poin-poin terakhir ini. Dan saya juga gambarkan dengan indeks acuan yang ada, saya masukkan kompositnya. Terasa sekali bahwa kalau kita ambil dari awal tahun, maka indeks saham kita seperti tidak pergi kemana-mana, dan yang memang benar ini tidak pergi kemana-mana. Tapi kalau untuk Nasdaq mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Makanya kalau dari portofolio saya perhatikan untuk saham-saham saya yang ada di Amerika, totalnya sudah mengalami kenaikan 30 atau 40%. Perlu menjadi suatu kehati-hatian di sini, karena satu, kalau kenaikan suku bunganya lagi dan ternyata ditandai dengan resesi, maka di situ adalah akhir dari kenaikan harga saham itu sendiri. Kalau dilihat dari rally interest rate The Fed sejak 2022, maka sebenarnya kalau kita tarik lebih panjang, maka kita menemukan pola yang agak mirip dengan indeks harga saham gabungan di Indonesia. Kan kalau tadi kita lihat begini, ini seperti tidak pergi kemana-mana, tapi begitu kita tarik dari 2022, maka sebenarnya Nasdaq lah yang tidak pergi kemana-mana juga.
Ya, jadi di sini kita juga harus berhati-hati karena pada saat ini level ini juga dalam keadaan yang tinggi. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang perlu kita waspadai ketika tidak dalam keadaan fundamental yang baik, harga mengalami kenaikan. Berarti kenaikannya tidak diiringi dengan fundamental yang cukup. Kalau tidak diiringi dengan fundamental yang cukup, maka mungkin saja yang naik adalah bubble-nya, anginnya. Di sini bukan menakut-nakuti, tapi kemarin ada yang tanya, Pak, ini tiap minggu bahasnya mengenai kekhawatiran kayak gini, peluang apa yang kita bisa lakukan? Ya, peluang yang kita bisa lakukan sebenarnya selalu kalau orang yang berbicara mengenai jangka panjang akan cari barang yang jatuh. Nah, dalam kondisi seperti ini nggak bisa disebut jatuh gitu ya. Maka ya kalau dalam keadaan seperti ini kita mesti agak sedikit sabar melihat yang mana yang jatuh dan terdiskon dibandingkan yang dalam keadaan terapresiasi lalu kita beli di atas, kan kita terlewat penurunan gitu. Kita beli di atas berarti kan nyangkut di pucuk yang seperti itu. Jadi mesti hati-hati dalam menyikapi kondisi belakangan ini. Bila dilihat secara bulanan, oh iya, kecuali bisa sell, short sell ya, oke, pastilah ya. Bila dilihat dari secara bulanan, ketika pengumuman, setiap kali pengumuman yang terjadi itu ada kontraksi, memang S&P-nya turun ya. Ini bahkan yang Juni mengalami penurunan lebih besar gitu ya. Jadi boleh dibilang dalam jangka pendek kita bisa melihat adanya korelasi sesaat ketika suku bunga diinformasikan naik, maka pada saat itu akan terjadi penurunan dari indeksnya. Karena ini kan 25 dia turun kecil, 75 turunnya banyak gitu ya. Jadi bisa diambil menyikapinya dari sesuatu informasi yang pendek atau dari sudut pandang yang panjang seperti tadi kita buat. Lalu secara instrumen lainnya bagaimana? Coba kita bicara mengenai rupiah karena kita dari Indonesia. Berdasarkan analisa teknikal, pergerakan rupiah terhadap US dollar kemungkinan besar akan mengalami pelemahan. Ya, karena kita sebenarnya mengalami pelemahan sudah menuju 15.000 juga tanpa kita sadari. Dan ya, saya juga sudah mengatakan bahwa kalau dalam keadaan selanjutnya ada kenaikan lagi, maka kemungkinan ya yang namanya rupiah justru akan mengalami tekanan sampai dengan level tertinggi yang pernah terjadi hampir 16.000 yang lalu. Saya sendiri tidak terlalu berharap hal itu terjadi kalau saya berada di Indonesia, karena kenaikan daripada pelemahan nilai tukar rupiah itu sebenarnya tidak terlalu juga disukai oleh kita, karena barang-barang yang dari luar negeri masuk akan menjadi lebih mahal juga. Pada bulan Agustus 2023, rupiah telah melemah setelah 3,5% terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan harga negatif dapat juga bahwa rupiah sedang dalam trend bearish juga gitu kan. Pelemahan itu artinya kita kembali menuju level yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, instrumen lainnya, mungkinkah rupiah menguat? Jangan lupa akan selalu ada dua, selalu ada pada dolarnya atau sesuatu pada rupiahnya. Yang bisa membuat rupiah mengalami penguatan terhadap US dollar itu adalah kinerja dalam negeri. Nah, kesulitan kita dalam kita bertransaksi sifatnya seperti forex gitu ya, kita harus melihat dari dua nilai tukar, dari kondisi makronya Amerika, makronya Indonesia, makronya Amerika, makronya euro, makronya Amerika dengan yen, makronya Amerika dengan Canadian dollar, dan seterusnya seperti itu. Makanya kita mesti lihat bagaimana peningkatan ekspor di Indonesia dalam negeri, penurunan impor ya. Kalau impor masuk barang itu melemahkan, ekspor bagus karena kita semakin banyak keluar berarti menjadi devisa. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia, kenaikan suku bunga Bank Indonesia dapat mengurangi pelemahan rupiah. Karena apa? Harus merespon. Kalau tidak merespon, maka Indonesia secara suku bunga hitung-hitungnya jadi nggak menarik. Maka orang akan cenderung memegang dolar. Itu juga bisa kita ambil angle seperti itu. Ya. Pada bulan Juli 2023, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25, nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat terhadap yen Jepang. Dan harga minyak WTI turun. Pada bulan Juni juga demikian. Jadi kita perlu berhati-hati juga karena ternyata dalam jangka pendek kita melihat itu terhadap satuan mata uang, lalu juga dalam jangka pendek kita juga bisa melihat dari harga komoditi, dan juga dalam jangka pendek kita bisa melihat itu ada pengaruhnya terhadap indeks saham seperti itu. Kesimpulan, dampaknya terhadap nilai tukar forex, kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penguatan nilai dolar Amerika Serikat. Hal ini karena investor cenderung cari US dollar. Seperti dolar Amerika Serikat ketika suku bunga naik. Secara spesifik, kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penguatan dolar terhadap mata uang yang memiliki suku bunga lebih rendah. Kenapa? Karena kan kalau dia tidak berespon, misalnya yen Jepang tidak merespon, euro tidak merespon, berarti kan secara tidak langsung si Amerika ini lagi mau campaign promo untuk lagi bagus-bagusnya nih orang untuk simpan uang di sana. Nah, jadi secara otomatis itu akan secara alami akan pergi ke sana uangnya. Ya, dan ini kelihatan bahwa memang emas juga mengalami kondisi sejak bulan Mei ya, itu berada di area yang cukup struggling gitu. Jadi kalau melihat dari kondisi seperti ini sih
ada kemungkinan pattern ini akan membuat emas kembali terkoreksi dengan skenario-nya adalah nilai daripada the Fed akan kembali dinaikkan, maka menjadi sejalan seperti itu. Kenapa ini terus mengalami penurunan? Karena ya dengan adanya kenaikan suku bunga acuan secara otomatis emas juga akan ditinggalkan terlebih dahulu. Sampai kapan? Ya sampai terjadinya resesi atau kondisi-kondisi yang berita buruk bagi negara, maka akan berita baik bagi bagi emas itu sendiri. Jadi berita buruk bagi Amerika akan menjadi berita baik bagi si emas juga, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, masih ada lagi. Ini dia, ada satu lagi, saya hampir lupa. Hati-hati dalam mengambil time frame dalam keputusan transaksi. Jangka panjang semua tindakan kenaikan suku bunga Amerika Serikat menyebabkan resesi di Amerika. Ya, seperti yang saya katakan bahwa yang namanya kenaikan suku bunga makin kencang, percepatannya makin tinggi, ini makin bahaya bagi Amerika itu sendiri. Pasti ada yang dikejar oleh dia, tapi sebisa mungkin dia akan mencari landing yang lebih soft tanpa harus tabrakan. Dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga Amerika akan memberikan respon negatif pada instrumen lainnya dalam waktu singkat. Poin ini yang harus kita perhatikan, dan ini akan berlaku kepada seperti studi kasus tadi, pada emas, pada komoditi, pada oil, pada indeks saham gitu. Tujuannya agar kita tahu keputusan apa yang kita harus ambil dalam jangka pendek dan apa keputusan kita dalam jangka panjang. Oke, semoga selalu bermanfaat. Untuk hari ini dari saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Forex IMF ingin mengajak Anda untuk membuka akun di foreximf.com sekarang juga, di mana Forex IMF adalah salah satu pilihan berjangka terdaftar di diawasi Bapepti, memiliki rekam jejak sebagai 19 tahun zero complaint broker dan menjadi broker peringkat kategori kriteria A++ dari Bapepti, dan juga Anda bisa mengikuti grup VIP Telegram daripada Forex IMF dengan mengakses pada kolom deskripsi di bawah. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.